Halo, aku Peti dari podcast Main Mata, salah satu podcast buku yang ada di dalam Potluck Podcast Kolektif. Di channel ini aku banyak merekomendasikan buku fiksi dan non-fiksi, jadi kalau misalnya kamu suka baca buku, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif dan juga follow Potluck di Instagram @potluckpodcast. Di video kali ini aku mau merekomendasikan sebuah buku yang judulnya I Wanna Die But I Wanna Eat Tteokbokki 1 dan 2. Dari judulnya gemes banget ya. Atau mungkin kayak serem juga sih, kenapa gitu, tapi kok lucu gitu. Dan ternyata isinya memang bisa dibilang merupakan gabungan dari keduanya. Jadi buku ini tuh ditulis oleh seorang penulis asal Korea Selatan, namanya Baek Se-hee. Kita panggil dia Se-hee aja ya. Dan Se-hee ini seorang lulusan sastra, kemudian dia juga pernah bekerja di sebuah penerbitan di Korea Selatan. Jadi aku pertama kali tahu buku I Wanna Die But I Wanna Eat Tteokbokki ini dari Instagramnya penerbit Haru. Soalnya mereka yang nerbitin, tapi aku kan juga follow beberapa bookstagrammer ya. Dan di tahun 2020 kemarin tuh mereka tuh cukup banyak bikin buku ini jadi perbincangan di media sosial. Jadi sebenarnya aku kayak udah cukup penasaran dari agak lama, tapi belum sempat beli dan akhirnya baru kesampaian baru-baru ini. Dan ternyata selain sepertinya buku ini populer banget di Indonesia, di Korea Selatan sendiri buku ini juga jadi bestseller. Soalnya buku ini tuh pernah diperkenalkan mungkin ya bisa dibilang gitu sama salah satu anggotanya BTS. Emang kan anggotanya BTS tuh pada suka baca buku ya, walaupun aku nggak hafal sih yang mana-mana aja. Tapi ketika buku itu dipegang oleh salah satu dari mereka, wah langsung deh penjualannya pasti meroket. Nah, buku Tteokbokki ini bercerita tentang perjuangannya Se-hee melawan distimia. Ini tuh istilah medisnya untuk gangguan depresi berkepanjangan. Selain distimia, Se-hee tuh juga menderita yang namanya gangguan kecemasan. Dan sebenarnya sih istilah distimia ini bukan disebutkan oleh psikiaternya dia di Korea ya. Jadi yang menuliskan kalau dia menderita distimia ini sebenarnya ada di kata pengantar buku ini. Ini ditulis oleh psikiater asal Indonesia namanya Dr. Jimmy Adrian. Buku Tteokbokki ini terdiri dari 2 jilid, makanya tadi di awal aku bilang ada Tteokbokki 1 dan 2. Dan format isinya tuh percakapan antara Se-hee sebagai pasien dan psikiaternya. Jadi benar-benar dibuat kayak 2 orang lagi bercakap-cakap sepanjang konselingnya itu. Dan konselingnya sendiri berlangsung selama 26 minggu atau sekitar 6,5 bulan. Jadi bab-babnya pun dibuat berdasarkan minggu dia konseling. Jadi bab 1 itu minggu pertama, bab 2 minggu kedua, bab 3 minggu ketiga, sampai minggu ke-26. Kalau misalnya ada dari kamu yang udah pernah baca buku Berani Tidak Disukai, nah formatnya mirip kayak gitu tuh. Cuman buku Berani Tidak Disukai kan formatnya tuh kayak percakapan imajiner antara seorang anak muda dan seorang filsuf. Kalau buku Tteokbokki ini ya percakapannya beneran. Jadi tadi kan aku bilang kalau Se-hee ini menderita gangguan distimia dan juga gangguan kecemasan. Nah makanya dia tuh mikirin banget orang di luar sana tuh ngomongin apa tentang dia. Kadang malah yang gak ada hubungannya sama dia itu juga dia bisa mikir kalau orang itu tuh ngomongin tentang dia. Dan makanya dia tuh mikirnya jadi suka negatif banget dan sangat mikirin perilaku dia di luar sana. Jadi dia tuh punya kebiasaan untuk ngerekam apa yang dia omongin di depan publik. Misalnya dia lagi talk show atau kegiatan-kegiatan lainnya. Terus udah gitu dia suka dengerin lagi di rumah. Kalau misalnya pas dia dengerin ternyata apa yang dia omongin oke, dia akan ya udah tenang gitu ya. Tapi kalau ternyata dia ngerasa dia ada salah ngomong, wah udah deh, itu dia bisa ya stres sama depresi berkepanjangan aja udah. Waktu lagi konseling pun dia juga ngerekam sesi konselingnya sama si psikiaternya ini. Makanya dia bisa bikin format bercakap-cakap di buku Tteokbokki. Dan tenang aja kalau untuk yang rekaman sama psikiater, ini psikiaternya juga udah tahu kalau dia direkam dan dijadiin dalam bentuk buku. Jadi tadi kan aku bilang kalau buku Tteokbokki ini dibagi menjadi jilid 1 dan 2. Jilid 1 itu isinya sesi konseling dia dari minggu pertama sampai minggu ke-12. Jadi benar-benar dari awal mula dia konseling. Nah, jilid kedua itu dimulai dari minggu ke-13 sampai minggu ke-26. Terus karena ceritanya nyambung, jadi aku memang ngerasain sih perbedaan emosinya Se-hee ini di buku 1 dan 2. Di buku 1 tuh emosinya lebih naik turun, sementara di buku 2 awalnya tentu saja ada naik turunnya, tapi akhirnya dia mulai lebih stabil. Kalau di buku Tteokbokki yang pertama, kita tuh akan dibawa untuk mengenal karakternya Se-hee dari awal. Jadi gimana dia tuh sebenarnya punya rasa percaya diri yang rendah, makanya dia mikirin banget kan orang lain ngomong apa. Terus dia tuh juga orangnya pengen hidup sendiri tapi juga gak mau kesendirian atau dia tidak mau merasa kesepian. Dan dia tuh juga punya pola pikir yang ekstrim ya di 2 kutub, jadi bisa seneng banget atau bisa benci banget.
Misalnya nih, di satu sesi dia cerita kalau dia tuh seneng karena dia berhasil punya teman dari seseorang yang menurut dia tuh dia suka gitu. Dan ketika akhirnya berhasil temenan dan hubungan mereka berdua tuh lagi harmonis, Sehee ini bisa seneng banget gitu rasanya. Tapi suatu saat temennya ini tuh sempat ngomong sesuatu yang menurut Sehee tuh cukup menyakitkan. Nah, dia tuh langsung bisa ngerasa temennya tuh benci banget sama dia, dan secara ekstrimnya ya, dia juga bisa merasa dunia tuh seolah membenci dia. Jadi cerita-cerita yang dipaparin sama Sehee di buku pertama ini memang cukup berulang ya, karena memang masalahnya dia tuh di situ. Dan walaupun aku ngerasa memang kadang jadi agak membosankan karena apa yang dia omong itu berulang-ulang walaupun kondisinya berbeda-beda, tapi aku ngerasanya juga apa yang dia alami tuh sebenarnya cukup banyak dialami oleh banyak orang, termasuk aku sendiri. Pasti pernah kan mengalami yang namanya kita tuh bikin kesalahan berulang kali padahal kesalahannya itu tetap sama. Dan itu juga yang dialami Sehee. Cuma memang cara ngerespon orang beda-beda dan kadarnya beda-beda. Kalau menurutku memang Sehee ini udah sampai di kadar yang cukup ekstrim. Buku Teopoki pertama ditutup dengan ending yang aku bisa bilang gantung karena memang masih lanjut ke buku kedua. Jadi di sini tuh ditutup dengan Sehee yang akhirnya memutuskan untuk berlibur sejenak karena gangguan kecemasannya dia tuh udah sampai mengganggu bukan cuma level personal, tapi juga hubungan dia di tempat kerja baik sama rekan-rekannya maupun sama bosnya. Jadi tadi kan aku udah bilang ya kalau dia tuh kerja di penerbitan, kemudian dia tuh di divisi marketing dan bekerja sebagai social media officer. Aku nggak tahu sih posisi tepatnya apa, tapi di bagian media sosial. Nah, karena Sehee ngerasa udah cukup terganggu nih kondisi kehidupan pribadinya, akhirnya dia memutuskan untuk berlibur sejenak dan memang itu juga yang disaranin sama psikiaternya. Masuk ke buku Teopoki kedua, aku sendiri lebih suka dengan buku keduanya karena walaupun diawali dengan cukup gelap, tapi isinya juga lebih hopeful. Dan trigger warning ya, di buku kedua ini Sehee melakukan percobaan bunuh diri. Dia mau coba terjun dari atap dan ada juga yang menyayat-nyayat tangan. Jadi kalau misalnya kamu cukup sensitif dengan topik-topik semacam ini, bacanya ketika lagi siap aja. Sebenarnya aku juga nggak menduga sih kalau misalnya ada adegan-adegan kayak gini di buku kedua. Jadi di awal buku ini memang Sehee mencoba untuk bunuh diri karena ternyata pengalaman berliburnya dia nggak menyenangkan. Soalnya pikiran-pikiran negatifnya dia itu terus aja muncul. Tapi pada akhirnya setelah dia mengalami proses yang cukup gelap ini, udah gitu ditambah dia juga mengalami kecelakaan ya. Untungnya nggak kenapa-napa, tapi sejak itu pokoknya pelan-pelan tuh dia udah kondisinya mulai membaik. Jadi dia udah mulai bisa menerima kekurangan dirinya, terus juga udah bisa melihat kelebihan-kelebihan yang dia punya. Kalau di buku pertama itu kan ketika dia dipaparkan akan sesuatu, pasti tuh yang muncul pikiran negatif aja terus. Sementara di buku kedua ini ketika dipaparin akan sesuatu, pikiran negatifnya itu tetap muncul, tapi perlahan dia udah mulai bisa mengalihkan energinya itu untuk mikirin hal yang positif. Misalnya nih, dia cerita, jadi ya dia kan penulis buku. Udah gitu bestseller lagi buku pertamanya. Nah, ketika bukunya terbit dan dibaca oleh orang, tentu aja responnya kan beda-beda. Ada yang ngasih respons positif, ada yang ngasih respons negatif. Walaupun mostly positif sih, tapi suatu hari dia membaca kalau ada pembacanya tuh yang memberikan respons negatif terhadap bukunya. Nah, dia bilang, kalau misalnya dia yang dulu, pasti dia udah akan stres banget menghadapi respons negatif itu. Tapi sekarang di buku yang ini dia udah bisa cerita kalau ya dia udah bisa menerima respons negatif itu, tapi dia memilih untuk memberikan apresiasi terhadap respons yang positif. Nah, itu salah satu contohnya, tapi dia sebenarnya udah mempraktekkan ini di hal-hal yang lain juga. Buku I Wanna Die But I Wanna Eat Teopoki ini gak akan mengajarkan kita cara-cara menghadapi depresi karena kondisi setiap orang pasti beda-beda dan treatmentnya juga beda-beda. Tapi di buku ini tuh kita diajak untuk melihat perjalanannya Sehee untuk menerima dirinya, menerima kekurangannya, terus juga mencintai dirinya sendiri dan juga ngelihat kelebihan-kelebihan yang dia punya. Jadi kalau misalnya kamu butuh bantuan yang lebih serius untuk menghadapi gangguan depresi atau gangguan yang kamu punya, jangan sungkan untuk menghubungi bantuan profesional. Tapi kalau misalnya kamu mau lihat gambaran konseling ke psikiater tuh seperti apa, nah di buku ini kamu bisa ngebaca soal itu. Walaupun mungkin gak akan plek-plekan sama karena ini kan di Korea Selatan ya, pasti beda kasus dengan di Indonesia. Buku I Wanna Die But I Wanna Eat Teopoki 1 dan 2 diterbitkan oleh penerbit Haru. Jadi kalau misalnya kamu pengen membaca bukunya, langsung aja cek Instagram mereka @penerbitharu.
Segitu dulu rekomendasi buku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan rekomendasinya, boleh di like. Kalau tidak suka, di dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa rekomendasinya berguna, share videonya ke media sosial kamu supaya teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Potluck Podcast Kolektif dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan kalau kami merilis episode baru. Terakhir, jangan lupa follow juga Instagram Potluck di @potluckpodcast. Sampai jumpa lagi. Dadah!